Tapi sebelum nonton videonya, klik dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi, kemudian like dan share atau bagikan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah jamaah zikir Tibul Qulub pada tahun ini berziarah. Biasanya setiap tahunnya selalu mengadakan wisata religi. 2013 tepatnya tanggal 11 bulan 2 kami beserta rombongan mengadakan satu perjalanan wisata religi yang menempuh jarak mulai Jawa, Madura sampai ke Bali. Awal datangnya Islam, Rasulullah pernah bersabda dan pernah melarang. Tetapi ketika kondisi umat Islam yang baik, maka Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada umatnya, khususnya kepada umat Islam juga untuk menziarahi ke makam-makam para aulia dan makam-makam para leluhur-leluhur kita. Mudah-mudahan dari hasil ziarah ini membawa manfaat berkah di dunia wal akhirah. Kita tahu bahwa para aulia, kekasih Allah, kalau diibaratkan tegangan listrik nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendoa di tempat-tempat yang mustajab, di tempat-tempat yang sudah ada lubangnya istilahnya, karena kalau istilahnya dari dulu itu, maka kita insya Allah cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah dan dari perjalanan kami menziarahi para makam-makam aulia, makam-makam para ulama, para salafus sholihin. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka, kita bisa mentauladani perilaku-perilaku mereka untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya gharami salatun bisalamir rumi linutati ta'in ya gharami salatun
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jamaah zikir Tibul Qulub Kampung Kerajaan Desa Pasir Jaya itu biasa setiap tahunnya mengadakan wisata religi. Nah, untuk kali ini kita memakai rute Sunan Gunung Jati Cirebon, terus sampai ke Madura dan sampai ke Bali. Terus pulangnya lewat selatan sampai ke Gunung Pring Magelang. Dan diperkirakan perjalanan itu memakan waktu 7 hari. Berangkat hari ini, hari Senin tanggal 11 bulan 2, dan insya Allah pulang hari Minggu, jadi 7 hari dari sekarang. Dan inilah hari pemberangkatan pada hari pertama. Mudah-mudahan kita sampai ke tujuan yang kita inginkan dan sesuai dengan rute yang telah disusun. Pesertanya sekitar ada 45 jamaah. Yang pertama di makam Sunan Gunung Jati. Kalau melihat sejarah, Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah itu masih ada keturunan Prabu Siliwangi, karena beliau sendiri cucu daripada Prabu Siliwangi, itu Raja Pajajaran, dan ayahandanya juga seorang sultan di Mesir yang kawin dengan putri dari Prabu Siliwangi yang ketika berangkat haji ketemu di Tanah Suci. Ayahandanya mempunyai anak 2, yang satu meneruskan kerajaan ayahnya, yang kedua yaitu Syekh Syarif Hidayatullah pulang ke Tanah Jawa mengikuti ibunya. Dan kebetulan ketika itu Syekh Syarif Hidayatullah mendarat di Cirebon. Terus di situ beliau menyebarkan agama Islam, meneruskan perjuangan tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama yang sudah ada di Tanah Cirebon. Ketika itu ada Syekh Datu Kapi, Syekh Nurjati, dan Pangeran Cakrabuana. Dan Syekh Syarif Hidayatullah juga dikawinkan dengan anaknya Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyi Pakungwati. Dan beliau juga langsung diambil mantu, sehingga setelah Pangeran Cakrabuana meninggal dunia, otomatis beliau yang meneruskan perjuangan-perjuangan penyebaran agama Islam di Tanah Cirebon itu. Dan ada salah satu kisah menarik tentang perjalanan pengembaraan Kanjeng Syekh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Karena kalau kita melihat makamnya, itu adalah kenapa makam Syekh Syarif itu adalah di samping orang-orang Islam yang datang berziarah, ada dari komunitas-komunitas etnis Tionghoa atau etnis Cina yang berdatangan menziarahi makam beliau. Karena ketika beliau berada di tanah Cina, di dataran Cina, itu adalah beliau terkenal dengan kemampuannya dan kesaktiannya, sehingga beliau dikenal orang yang sakti. Nah, terus kesaktian beliau terdengar oleh Kaisar Cina. Akhirnya beliau dipanggil untuk diuji apakah benar Kanjeng Syekh itu adalah sakti.
Kebetulan ketika itu Kaisar Cina mempunyai anak perempuan 3. 2 itu adalah sedang hamil, yang 1 tidak. Jadi suruh menebak mana yang sedang hamil. Nah, yang 2 yang sedang hamil itu adalah didandani dengan pakaian seperti orang yang bukan hamil. Yang satunya yang tidak hamil itu adalah didandani dengan pakaian orang hamil, perutnya dikasih bokor sehingga kelihatan gede. Akhirnya Kanjeng saya suruh menebak manakah anaknya Kaisar yang sedang hamil. Dengan spontan Kanjeng saya menunjuk perempuan yang ketiga itu yang sedang hamil. Akhirnya sang Kaisar itu adalah tertawa. Karena apa? Karena merasa bahwa Kanjeng saya itu adalah tertipu, karena yang ditunjuk oleh Syekh Syarif Hidayatullah ketika itu adalah yang tidak hamil. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah adalah pulang ke tanah Jawa. Terus seketika ketika Kanjeng saya pulang, anaknya Kaisar yang tadi yang tidak hamil yang dikasih bokor itu yang ditebak oleh Syekh Syarif sedang hamil, seketika itu adalah hamil ketika dibuka. Makanya Kaisar terheran-heran. Nah, disitulah ke karomahnya Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, sehingga anaknya Kaisar itu adalah yang hamil tadi ingin menyusul ke tanah Jawa, menyusul Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah, minta izin kepada orang tuanya, akhirnya diizinkan. Terus putri Cina itu adalah menyusul ke tanah Jawa, sampailah di Cirebon, akhirnya dikawin oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, putri Cina itulah yang bernama Ong Tim dan masuk Islam, dan alhamdulillah sampai sekarang banyak masyarakat-masyarakat dari etnis Cina yang menziarahi makam-makam.
salah satu kisah menarik karomah dari Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah. Untuk selanjutnya mungkin karena perjalanan kita juga masih jauh, masih beberapa wali, beberapa aulia yang akan kita ziarahi, karena ini masih baru ziarah yang pertama. Jadi wali yang pertama Syekh Syarif Hidayatullah, karena masih deretan wali-wali sangat. Untuk selanjutnya mari kita berangkat lagi menuju ke makam-makam yang selanjutnya. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.